Terus apa itu arba'in itu nama arba'in yang asli ada sangkut pautnya dengan gaib. Jadi arba'in itu tidak semata-mata kita karang-karang sendiri kemudian kita cetuskan nama arba'in, itu enggak. Jadi arba'in ini ada hubungannya dengan tanah kampung ini pernah dibuat bertapa sama Bung Karno selama 40 hari. Kalian Romo Yai Asy'ari, bukan Mbah Hasyim Asy'ari, tapi Romo Yai Asy'ari, beliau termasuk tokoh desa ini. Pernah bertapa di dalam tanah kampung ini selama 40 hari. Terus di waktu kita mondok, detik-detik pengen boyong, Romo Yai kula Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Sidi, itu beliau sering mengisyarahkan dengan kata-kata arba'in. Jadi beliau mengatakan kalau pengen kajian ada keistimewaannya, itu ngajinya sistemnya itu 40 hari berturut-turut, jangan ada libur. Jadi setelah 40 hari baru libur sehari. Alhamdulillah Romo Yai itu membuat sistem itu 40 hari. Yai itu membuat kajian nahwu sorof, kajian nahwu dengan sistem 40 hari ngaji terus menerus, tidak ada liburnya. Setelah itu ada libur 4 hari. Di waktu itu beliau membuat karya tulis namanya Al-Mandumah. Sebab orang itu kalau punya metode kemudian nggak punya karya tulis, maka metodenya nggak akan berkembang. Jadi kalau membuat metode ya harus punya karya tulis. Seperti Amsilati, ya kan? Seperti apa itu Al-Lubab, seperti. Jadi harus punya karya tulis. Romo Yai ini membuat karya tulis namanya Al-Mandumah, berbentuk bahasa Arab. Tapi sistem beliau ini pakai bahasa Jawa. Lah, mau tidak mau kan kalau bahasanya bahasa Jawa. Lah, peminatnya orang-orang Jawa yang bisa bahasa Jawa. Orang yang nggak bisa bahasa Indonesia nggak bisa. Pada akhirnya Mandumah karya tulis Romo Yai ini tidak begitu terkenal. Ya mungkin alumni banyak yang mengembangkan di pondok masing-masing, tapi tidak booming, tidak nyampe senusantara. Kemudian saya pulang dengan sistem beliau yang bagus itu kita kembangkan. Jadi kalau nggak salah itu tahun 2023 ya, 2003 kalau nggak salah, 2003 saya ini ngajar sistem arba'in. Jadi arba'in ini nanti dalam. Arba'in dalam. Cuma tidak saya letakkan di sini. Letaknya di sana terus. Jadi tempat itu berpengaruh. Saya tuh tempat itu berpengaruh. Sama-sama yang ngajar, sama-sama ilmu yang diajar sama, semuanya sama, tapi tempatnya beda. Sangat berpengaruh. Di waktu saya ajarkan di sana, santri ini nggak pernah lebih dari 40 orang. 40 terus nyampe saya punya terobosan, santri itu nggak bisa bayar, gratis semua, nggak ada orang sudah tangan, nggak ada. Boyong 3 yang datang 3, boyong 10 yang datang 10, nggak ada yang boyong yang nggak ada santri baru gitu. Setelah saya pindah di sini dan program arba'in saya letakkan di sini, baru berkembang. Di waktu itu saya menulis sedikit demi sedikit membuat pengajaran di media sosial. Jadi ngadakan pengajaran di Facebook. Jadi satu hari satu halaman. Setelah 40 hari aku berhenti. Di waktu itu ada seorang kiai, ada seorang ustadz ngumpulin pengajaran itu. Di waktu itu belum ada namanya arba'in. Jadi masih berbentuk pengajaran biasa. Kemudian beliau tanya, Pak Yai,
ini sistemnya bagaimana? Ini sistemnya ngajinya 40 hari ya. Nah ini Pak Yai umurnya berapa? Saya umurnya 40. Nah ini kertasnya apa jumlah anunya ada berapa materinya? Itu jumlahnya ada 40 itu. Makanya saya berhenti. Sebab itu sudah ada 40. Kebetulan santri saya juga 40 gitu. Kemudian beliaunya bilang gini, wah ini metode arba'in gitu. Jadi awal terjadinya nama arba'in itu bukan saya yang beri nama. Walaupun tadinya juga ada bayangan-bayangan arba'in gitu, tapi kami tidak memberi nama. Beliaulah orang yang memberi nama ini, kemudian dikumpulkan di PDF. PDF-nya PDF apa? Masih tulisan tangan saya. Dan kemarin-kemarin yang beredar itu ya PDF tulisan tangan saya itu bukan PDF yang yang ketikan komputer. Justru PDF ketikan komputer itu ya baru sekarang. Baru sekarang gara-gara apa itu di tempatnya panjenengan pengen ngadakan itu baru diketik. Tadinya ya tulisan tangan terus. Malah lebih asli tulisan tangan ya. Nah itu yang tulisan tangan itu asli itu pertama kali. Jelalah Gusti Allah itu kalau pengen ngersake, padahal saya tuh pengen mengabadikan tulisan tangan. Tulisan tangan saya itu hilang dengan sendirinya. Oh, gitu. Jadi nggak bisa kita lacak. Saya ngajar di situ, tak letakkan di situ, itu hilang. Wes pokoknya hilang nggak bisa dilacak. Pada akhirnya toh mau tidak mau harus ngetik. Jadi baru kemarin itu. Yang gunakan kan asli tulisan tangan. Tulisan tangan. Dan tulisan tangan asli. Belum pernah kita tulis pakai ketik. Kalau saya ditanya orang kok nggak diketik, saya nggak bisa. Yang asli bisa, saya guru komputer loh. Jangan-jangan nanti tulisan tangannya ada di later. Jadi tulisan tangannya hilang. Tinggal kenangan PDF tulisan tangan. Terus itu ini. Nah itu kalau sistem pengajarannya tidak 40 hari berturut-turut, itu tidak punya khas. Ya paling pelajaran biasa dan santri mahir mungkin karena sungguh-sungguh. Tapi kalau itu diajarkan 40 hari berturut-turut, tidak pernah belajar ilmu yang lain, baru jadi itu durasinya itu 7 kali. Jadi setelah subuh ngaji, terusan jam 8 berhenti istirahat 1 jam, jam 9 ngaji nyampe jam 11, terus duhur ngaji nyampe jam 2, terus asar ngaji nyampe jam 5, maghrib ngaji nyampe isya ngaji nyampe jam 8, kemudian jam 9 ngaji lagi nyampe jam 11. Ini non stop memahami al-arba'in itu, baik hafalan atau mentarkib dengan dipadu satu kitab. Selama kemarin saya rujuknya ke Romo Yai. Yai saya itu rujuknya ke Safina, sehingga kami pun pakai Safina. Tapi setelah perjalanan keilmuan Safina ini baru 1/4 ilmu fikih, hanya ubudiyah. Sehingga kami berinjak ke Yaqutun Nafis. Dulu Romo Yai kami juga ngaji Yaqutun Nafis, tapi yang dibuat standar bukan Yaqutun Nafis. Dan Yaqutun Nafis ini sempurna, fikih sempurna, ubudiyat, munakahat, muamalat, janayat ada semua gitu. Sehingga rujukan aku yang paling tepat itu Yaqutun Nafis. Lagi pula Yaqutun Nafis ini modelnya itu seperti arba'in. Jadi Yaqutun Nafis ini ada beberapa istilah lughawi ataupun istilahi, dan juga menyodorkan rukun, syarat, perkara-perkara yang membatalkan, semuanya lengkap. Itu kalau dihafal cukup bagus. Dan ini adalah termasuk kitab kontemporer saat ini. Dengan dipadu bahasa yang ringan, cukup bagus untuk kalangan anak-anak dan juga guru-guru gitu. Dan terus cara untuk mempelajari arba'in ini, pertama kali itu menghafalannya itu harus ngikutin programku. Jadi kalimat adalah ucapan yang satu kalimat ada 3 isim fi'il huruf gitu.
Jadi jangan begini, kalimat ada 3, 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Jangan, tapi menggunakan sistem saya. Isim, fiil, huruf. Tanda isim nama, fiil pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhof, misalnya tidak. Tanwin adalah harokat yang double. Tanwin ada 3. Duma tanwin fathah kasroh tanwin seperti contoh jaitun jaitun. Yang al seperti contoh alhamdulillah ada 3 kasroh tanwin mudhof fiil seperti contoh rabbil alamin aku bismi zaitin rabbil alamin aku jar ada 19 min ila ala fi rubba kablam wa sampai jalan sebagainya. Jadi apa itu durasi menghafalkannya niru gaya saya. Makanya saya juga ada video-video itu untuk apa sebelum menghafal loh. Sebelum menghafal itu santri itu memahami video-video itu. Setelah hafal 1 kemudian dipraktekkan. Di halaman pertama itu kan bahas tentang kalimat dan alamatnya. Kalimat dan alamatnya. Jadi di halaman pertama ini santri dituntut untuk mengetahui ini kalimat apa, sebab apa gitu. Setidaknya itu 1 kitab. Ini kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, sebab apa gitu. Seperti contoh bismillahirrahmanirrahim kalimat apa, kalimat huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Ismi kalimat apa, kalimat isim sebab huruf jar mudhof dan jar sebab. Terusan Allahi kalimat apa, kalimat isim sebab al dan jar. Ar-Rahmani kalimat apa, kalimat isim sebab al dan jar. Ar-Rahim kalimat apa, kalimat isim sebab al dan jar. Sebelum menjelaskan lebih dalam harus bisa menunjuk kalimat apa sebab apa. Sebabnya kadang-kadang gini loh, ada orang imritinya katam dan pelajarannya tinggi, setelah ditanya ini kalimat apa sebab apa nggak ngerti dia. Banyak itu. Alfianya hafal, ditanya kalimat apa sebab apa nggak ngerti. Ya, setelah 1 halaman selesai, kemudian halaman kedua, halaman ketiga, halaman nyampe terakhir. Dengan cara santri itu dipengaruhi bisa memaknani kitab kuning dengan pakai bahasa Indonesia. Jadi arba'in saya ini pakai bahasa Indonesia. Ini wallahu alam ya, saya sendiri juga apa itu belajarnya pakai bahasa Jawa semua murni. Tapi saya itu dikersakkan Gusti Allah. Pertama kali santri yang hadir di Al Mubarak itu orang-orang berbahasa Indonesia. Sampai sekarang. Mungkin gara-gara saya dulu pertama kali turun dari pondok sama pernah berdoa, ya Allah, hadirkan di pondokku ini orang-orang yang ahli berbahasa Indonesia. Pada akhirnya toh banyak santri-santri yang tidak bisa bahasa Jawa, pada akhirnya berbahasa Indonesia. Dari hasil penelitian saya, ini awalan di Indonesia akan terjadi pondok pesantren memaknani tidak berbahasa Indonesia tapi berbahasa Jawa. Nih, saat ini setidaknya minimal ada 100-200 pondok pesantren sudah mulai tidak menggunakan bahasa Jawa. Nih, apakah kita nanti bukannya kita malah justru menghilangkan tradisi Jawa? Dalam dunia keislaman itu tidak ada bahasa seperti itu. Tapi yasiru wala tu'asiru, mudahkan umat ini untuk membahas ilmu, jangan mempersulit. Sebabnya kalau anak kecil itu dituntut harus memaknani Jawa, itu satu pekerjaan sendiri. Jadi saya tuh jangankan orang-orang apa itu Depok, orang Bogor, orang wong Jawa dewi, tetangga saya sing jelas-jelas ahli bahasa Jawa, saya tanya, utawi itu apa, coba mananya utawi? Enggak bisa kok. Angin pestine ya enggak bisa kok. Enggak bisa. Aneh kan? Ini nanti makna Jawa itu nasibnya seperti Wono Coroko. Suatu saat makna Jawa itu akan hilang. Loh, terus kalau nanti santri maknanya pakai bahasa ini Indonesia, berarti santri kan nggak tahu terkib, semisal ya, nggak tahu mubtada utawi, kan nggak tahu utawi iki iku, berarti kan nggak paham khobar mana, mubtada mana. Sekarang beginilah, orang Turki loh, apa ada yang paham bahasa Jawa? Nyatanya ya bisa. Orang Yaman, orang Kuwait, orang Filipina, orang Jepang, orang Belanda, orang Amerika, bahkan orang Israel sendiri, bisa semua. Artinya kan tidak harus utawi iku. Sekali kita memberi makna bahasa Indonesia, semisal Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Sekali diberi makna perkata, langsung bisa menerjemah.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selesai.